Yang terakhir, rekan-rekan, dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh para tersangka, ini total keuntungan yang didapatkan, ya, ini bukan kerugian negaranya, tapi yang kita ekspos adalah total keuntungan dulu. Nanti karena kerugian negara kita akan minta bantuan dari lembaga lain untuk menghitung kerugian negara. Kenapa? Karena ini sudah jelas terjadi kerugian negara. Total keuntungannya sejumlah 10 miliar 184 juta. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg atau subsidi yang terjadi di 3 TKP dalam waktu 1 minggu ke depan, ke belakang. Rekan-rekan sekalian, pagi ini kita akan menyampaikan rilis terkait dengan 3 TKP pengungkapan gas LPG. Ini mau yang singkat atau kita sampaikan secara detail, jadi nanti pertanyaannya tidak terlalu banyak, kira-kira begitu. Ini ada, detail ya? Oke, sepakat. Detail berarti saya bacanya agak banyak ini. Ya, baik, penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Tipiter Barreskrim Polri, ada 3 LP ya, yang kita ungkap terkait dengan penyalahgunaan LPG bersubsidi. Yang pertama, tanggal 4 Maret 2025, TKP di Kelurahan Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, dengan 2 tersangka, yaitu RJ dan K. Yang kedua, LP Nopol 25, yang tadi 23 ya, sorry, yang sekarang 25, tanggal 4 Maret 2025, ini di Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dan terakhir LP Nopol 29, tanggal 6 Maret 2025, di Desa Kalijambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dengan tersangka MT dan MK. Yang di yang di Bekasi tadi tersangkanya hanya 1, yaitu F. Tadi kita tampilkan hanya 4 orang karena 1 tersangka sakit. Rekan-rekan sekalian, jadi kita akan mengawali dari kronologis baik penyelidikan maupun penyidikannya. Yang laporan polisi nomor 23 dengan TKP Bekasi, Cilengsi, Bogor. Berawal dari adanya informasi terkait dengan kegiatan pemindahan isi atau penyuntikan gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg non subsidi di Kampung Rawajamun, RT 4 RW 4 Kelurahan Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Atas dasar tersebut, maka pada tanggal 4 Maret 2025, penyidik Subdit 1 di Tipiter Barreskrim Polri melakukan penyelidikan mulai dari rumah yang beralamat di Kampung Rawajamun, RT 4 RW 4 Kelurahan Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Bogor, yang dijadikan tempat untuk pemindahan isi atau penyuntikan gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dilakukan oleh tersangka RJ dan K. Dari hasil penyelidikan tim tersebut, kita melakukan upaya penindakan, penegakan hukum, dan mengamankan 2 orang tersangka berinisial RJ selaku pemilik lokasi dan K selaku penyuntik atau dokter, istilahnya dokter kalau mereka. Terkait dengan laporan polisi nomor 25 dengan TKP
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, berawal adanya informasi kegiatan pemindahan penyuntikan gas LPG tabung dari 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi. Kemudian penyidik melanjutkan penyelidikan di sebuah gudang yang beralamat di Kampung Jekedokan RT 1 RW 2 Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dilanjutkan dengan penindakan di lokasi tersebut. Dari hasil penindakan di gudang tersebut, tim berhasil mengamankan tersangka F alias K selaku pemilik sekaligus dokter atau penyuntik. Yang terakhir, laporan polisi nomor 29 tanggal 6 Maret 2025. Ini juga berasal dari informasi adanya kegiatan pemindahan isi dan penyuntikan gas LPG dari tabung gas 3 kg subsidi ke tabung gas 12 kg non-subsidi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Atas dasar hal tersebut, maka pada tanggal 5 Maret 2025, penyidik Subdit 2 Ditipiter Barreskrim Polri melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga sebagai tempat penyuntikan gas LPG dari tabung gas 3 kg subsidi ke tabung 12 kg non-subsidi. Kemudian dilakukan penindakan dan mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial MT dan MM. Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menaikkan status menjadi penyidikan, di mana dari proses penyidikan LP nomor 23, kita sudah memeriksa 7 orang, yang pertama adalah 1 orang pelapor, 2 orang saksi pelapor, 2 orang terlapor, 1 orang saksi, dan 1 orang saksi ketua RT. Untuk LP nomor 25 tanggal 4 Maret 2025, kita juga telah melakukan pemeriksaan 7 orang, 1 dari pelapor, 2 orang saksi pelapor, 1 orang terlapor, 2 orang saksi pekerja, dan 1 orang saksi ketua RT. Sementara untuk laporan polisi nomor 29 tanggal 6 Maret 2025 dengan TKP Tegal, kita sudah memeriksa 5 orang saksi, yaitu 1 orang pemilik usaha, 1 orang dokter atau penyuntik, 1 orang sopir, dan 1 orang kuli. Kegiatan dilanjutkan dengan penyitaan barang bukti. Ini lumayan panjang. Untuk TKP Bogor ada 190 tabung gas dengan rincian 3 kg sejumlah 138 dan tabung gas 12 kg 52 tabung. 25 alat suntik, 1 buah timbangan elektronik, dan 1 unit handphone. Untuk TKP Bekasi ada 402 tabung gas dengan rincian gas 5,5 kg sejumlah 8 tabung, gas 3 kg 280 tabung, serta gas 12 kg 114 tabung. 3 buah timbangan elektronik, 1 unit mobil pickup, 1 unit handphone, 2.496 barcode tutup tabung dengan rincian 2.160 buah barcode tabung gas 12 kg warna kuning dan 336 buah barcode tutup tabung gas 5,5 kg warna putih. Untuk TKP Jawa Tengah, BP yang kita sita ada 1.205 tabung gas dengan rincian tabung gas 3 kg sejumlah 867 tabung. Sementara tabung gas 12 kg yang warna pink, ya, seperti yang di depan kita ada 338 tabung. 1 unit mobil pickup warna hitam merek Suzuki Cherry dengan nopol G9859KZ, 1 unit truk warna hitam merek Mitsubishi dengan nopol R1539PE, serta 1 buah unit handphone.
Total barang bukti yang sudah kita sita dari 3 TKP ada 1.797 tabung, 1 bungkus plastik berisi pipa besi atau alat suntik, 1 bungkus plastik berisi segel tabung LPG 12 kg, 1 bungkus plastik berisikan karet sel regulator, 1 set kompor, 6 alat timbang, 2 unit mobil pickup, 1 unit mobil truk, serta 3 buah handphone. Untuk penetapan tersangka, rekan-rekan, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang kita temukan di lapangan, penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka, penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan menetapkan status terhadap terlapor dengan inisial RJ dan K. Untuk pemeriksaan saksi barang bukti, saksi dan barang bukti, penyidik telah melakukan gelar perkara juga untuk penyalahgunaan LPG yang terjadi di Bekasi dengan menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial F atau K. Sementara untuk di TKP Tegal, kita telah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial MT dan MM. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bahwa modus operandi ketiga TKP ini hampir sama. Secara garis besar saya sampaikan bahwa modus operandi dengan jalan melakukan pembelian tabung gas 3 kg ini sebanyak-banyaknya dari berbagai tempat di sekitar lokasi penyuntikan. Jadi mereka beli sebanyak-banyaknya di pengecer. Setelah terkumpul di satu lokasi, pelaku melakukan atau menyuntikkan tabung gas non-subsidi 12 kg dengan menggunakan regulator modifikasi dan batu es. Jadi mulai dipindah dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg. Kemudian untuk tabung 12 kg ini diisi 3 kg sebanyak 4 tabung. Tabung gas non-subsidi 12 kg hasil penyuntikan dijual ke masyarakat dengan harga non-subsidi serta isi tabung gas yang tidak sesuai standar atau kurang. Ini modusnya semuanya hampir sama seperti itu di TKP ini. Untuk peran masing-masing tersangka perlu saya jelaskan secara detail. Tersangka RJ untuk TKP Bogor merupakan pemilik rumah dan pemilik tempat usaha yang berada di Kelurahan Daya, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Yang bersangkutan juga melakukan penjualan terhadap hasil penyuntikan tabung gas kepada masyarakat dengan isi tabung yang tidak sesuai dengan standar. Sementara peran tersangka K merupakan karyawan yang bertugas selaku dokter atau penyuntik dalam hal melakukan pemindahan untuk peran tersangka F alias K merupakan pemilik gudang sekaligus selaku dokter atau penyuntik di TKP Desa Cibening, Kabupaten Bekasi. Yang bersangkutan melakukan penjualan terhadap hasil penyuntikan tabung gas subsidi kepada masyarakat dengan isi tabung gas yang tidak sesuai standar atau kurang. Sementara untuk peran dari tersangka MT yang di Kabupaten Tegal, MT merupakan pemilik usaha atau gudang di lokasi penyuntikan LPG. Yang bersangkutan melakukan penyuntikan LPG 3 kg yang bersubsidi ke 12 kg sudah dilakukan selama lebih kurang 1 tahun. MT juga mencari bahan baku, berupa LPG tabung 3 kg dan setelah mendapat LPG 3 kg memerintahkan saksi ZN untuk melakukan pengambilan dengan menggunakan truk
yang bersangkutan juga menjual hasil dari penyuntikan tabung tersebut. Sementara peran tersangka MM adalah karyawan yang bertugas untuk menyuntik tabung LPG. Penerapan pasal persangkaan terhadap 5 orang tersangka tersebut di atas dijerat dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 60 miliar. Mereka juga kita jerat dengan pasal 8 huruf 1, pasal 8 ayat 1 huruf B dan C, Yunto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kita yuntukan juga dengan pasal 55 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang terakhir rekan-rekan, dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh para tersangka, ini total keuntungan yang didapatkan, ya, ini bukan kerugian negaranya, tapi yang kita ekspos adalah total keuntungan dulu. Nanti karena kerugian negara kita akan minta bantuan dari lembaga lain untuk menghitung keuntungan kerugian negara. Kenapa? Karena ini sudah jelas terjadi kerugian negara. Total keuntungannya sejumlah 10 miliar 184 juta. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg atau subsidi yang terjadi di 3 TKP dalam waktu 1 minggu ke depan, ke belakang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.